Islam adalah agama kebencian. Jadi benci itu kan sangat merusak, apalagi untuk anak-anak. Nah, kalau Tuhan membenci satu kaum, yaitu terutama kaum Yahudi, nah ini sangat bermasalah. Ini yang kita sayangkan, bahwasanya kita ingin ingatkan kawan-kawan kita dalam Islam itu, bahwasanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Waduh. Kalau ulama misalnya mengargumenkan, menarasikan, oh ini cuman hanya kesalahan ulama, salah tafsir, itu omong kosong. Karena yang mereka lakukan adalah memang berdasarkan kitab-kitab yang mereka pegang. Betul. Artinya mereka meyakini bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah perbuatan Nabi. Buktinya gerakan-gerakan pemberontakan seperti DITII, ya kan, Permesta, Kahar Muzakar, itu sudah kita lihat dari sejarah bangsa kita berdiri, mereka selalu ingin memberontak. Gitu, untuk menggulingkan kekuasaan, untuk mengganti dasar hukum kita dengan syariat Islam. Itu adalah bukti bahwa sesungguhnya ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wah, korupsi, khilafah solusinya, ini segala macam. Ya puji Tuhan lah, artinya negara kita itu sudah mengambil tindakan untuk membubarkan ya paham-paham semacam ini, yang memang paham-paham semacam ini itu mengancam dapat membuat disintegrasi antar bangsa. Saya tidak mau lebih lanjut membicarakan itu karena dalam Bible berbahasa Bali itu mengatakan bahwa Bapak Yesus itu adalah Ide Sang Hyang Widi Wasa, ya. Oke, saya tidak mau mempermasalahkan itu. Ya, yang penting Edis tahu itu yang terjadi. Saya tahu itu. Namun begini, Fanani, ya, siap. Penting saudaraku ketahui bahwa beribu maaf, mungkin ini suatu pembelajaran bagi kita. Ya, intinya kalau saya menjadi Raden Patah, mungkin saya akan lebih biadab dari dia. Itu intinya. Ya, itu karena kesalahan Brawijaya V. Karena adanya Raden Patah dan para Sunan, itulah peradaban di Indonesia itu hancur. Saya setuju. Hancur lebur. Iya. Ya, lalu pertanyaan saya, setelah Muslim masuk, peradaban apa yang telah dibuat oleh Muslim di Nusantara? Tidak ada. Di Aceh itu kan agamanya sangat kental umumnya. Saya sangat tidak terkejut, tetapi angka ini sangat menarik untuk diperhatikan. Itu semakin banyak orang Aceh yang keluar dari Islam. Cuman mereka tidak ribut-ribut gitu. Nah, ini pertanda mereka sudah bisalah ngeluh sudah melihat agama Islam ini tidak lagi memberi satu rahmat bagi mereka, dan melihat agama Islam ini tidak lagi relevan. Yusuf apa artinya? Yusuf dalam agama Islam. Dalam agama Islam dengan agama Kristen, apa artinya Yusuf? Baik, saya lupa itu. Saya dalam Babel. Namanya baik, artinya baik. Iya, artinya baik. Kala itu dalam agama Hindu apa artinya? Nggak tahu tuh. Ya, kalau kala itu malapetaka. Ya, pembuat malapetaka. Jadi apapun yang dikatakan oleh malapetaka itu akan baik-baik aja. Saya nggak apa-apa, saya di penjara karena omongan ini, nggak apa-apa, ikhlas. Itulah arti nama Yusuf Kala. Ngapain dia mengundang orang seperti itu akan memecah belah masyarakat beragama di Indonesia? Ngapain dia begitu? Kalau dia mengundang Zakir Naik ke Indonesia, mestinya membahas Al-Quran dong. Ya, kalau membahas agama Islam saya dukung. Suka-suka kalian mau sampai jungkir balik, kalian bahas agama Islam, suka-suka kalian. Oke, kita kasih naik ada Cakra Meudonya.
Oh ini kayaknya Pak Cakra, saya tahu ini orang ini. Halo Pak Cakra. Oh benar Pak Cakra. Shalom Mas Ade, apa kabar? Shalom Pak Cakra, kabar baik. Gimana kabar Pak Cakra? Oh, alhamdulillah, syukur. Baik, terima kasih Pak Apa kabar? Kabar baik, kabar baik. Pak Cakra, Ya. ini saya dengar-dengar nih Pak Cakra ini tadinya seorang muslim. Sampai sekarang masih muslim atau gimana Pak Cakra? Saya ini bukan muslim Islam Nabi Muhammad, tetapi muslim versi saya sendiri. Islam versi Anda sendiri. Iya. Oke. Boleh nggak jelasin dulu Pak Cakra, perkenalkan diri dulu, latar belakangnya gimana gitu Pak Cakra. Setahu saya Pak Cakra ini kan orang Aceh. Aceh itu setahu saya itu orang yang kental dengan Islamnya. Ini bagaimana jalan ceritanya kok Pak Cakra ini bisa sampai mengatakan sesuatu yang sangat kontroversial begitu. Mengatakan Muhammad tuh tokoh fiksi yang dikarang-karang oleh pengarang hadis. Kemudian mengatakan Islam tuh pembawa kekacauan begitu. Gimana itu ceritanya Pak Cakra? Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan. Ya ceritanya panjang, tetapi bisa saya sebutkan beberapa dimensi. Bahwasanya di dalam Islam itu secara struktur ya, agama Islam itu bukan menuju kepada pencerahan, kepada perbaikan akhlak, bukan kepada enlightenment. Nah, kalau Islam bukan menuju kepada akhlak, tetapi diklaim sebagai akhlak, nah berarti ada kerancuan di dalam klaim yang dibuat. Betul. Nah, bagi saya itu sangat bermasalah. Karena kenapa? Dalam hidup ini kita lihat, walaupun kita punya sarjana, punya insinyur, tetapi akhlak itu sangat tidak bisa dipisahkan daripada perangai seseorang. Ya kan? Jadi kalau Islam tidak bisa mewujudkan dan mengaktualisasikan secara sistematis cara membutuhkan aswatun hasanah yang diklaim janji datangnya Nabi Muhammad, berarti ada masalah dalam doktrin Islam itu yang sungguh bermasalah. Nah itu Contoh-contohnya nih, contoh-contoh menurut Pak Cakra, hal-hal yang memang Islam itu merupakan ajaran yang destruktif atau merusak, itu apa contohnya misalnya? ya di banyak dimensi, tetapi di antaranya itu Islam adalah agama kebencian. Jadi benci itu kan sangat merusak, apalagi untuk anak-anak. Nah, kalau Tuhan membenci satu kaum, yaitu terutama kaum Yahudi, nah ini sangat bermasalah. Kemudian kalau Islam mengajarkan orang Islam membenci orang Kristen, orang Hindu, agama-agama lain, nah berarti umat Islam itu dibina dengan teori-teori yang demikian, sehingga mereka ketika mereka dewasa tidak bisa mengasimilasi diri mereka atau berkawan dengan orang lain, bekerja sama dalam satu usaha yang bisa menciptakan satu hasil yang baik bagi mereka sendiri dan bagi masyarakat, untuk bisa kontribusi kepada negara dan seterusnya dan kepada dunia. Nah, karena kebencian ini adalah bagian daripada iman, nah ini bermasalah bagi saya. Nah, berarti ada hal yang memang sangat miring dan sehingga Islam ini susah sekali mewujudkan konsep rahmatan lil alamin. Contoh-contoh konkretnya Pak Cakra, ayat-ayat yang menurut Anda itu sangat-sangat memiliki muatan yang Anda utarakan gitu, menjadi malapetaka bagi umat manusia, itu ayat apa misalnya? Misalnya ya ayat 29 dan ayat 123 dari surah At-Taubah. Taubah ya. Ya, dan ayat-ayat yang lain yang serupa dengan itu. Jadi Pak Cakra begini, apakah Anda setuju bahwa orang-orang yang melakukan teror begitu ya, seperti kasus bom Bali, kasus bom-bom lainnya yang terus-menerus kita lihat di Indonesia nggak kunjung usai,
BNPT sampai mencari daya upaya segala upaya, tetap saja kejadian itu terus berulang. Dari zaman bom Borobudur sampai bom yang kemarin yang terbaru ya. Bom yang terbaru kemarin yang gereja Katolik. Itu menurut Anda, itu memang mereka lakukan atas perintah Al-Quran itu atau bagaimana menurut Anda ini Pak Cakra? Itu saya kira sangat mendasar kepada doktrin. Jadi perang memerangi agama lain itu memang bagian daripada tuntutan syariat. Nah, kan ada di ayat ayat 123 itu dan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran itu yang memerangi yang menyatakan memerangi umat lain ya bentuknya macam-macam. Salah satu di antaranya ya pakai teror-teror yang demikian, bakar-bakar gereja, bakar-bakar pokoknya bikin-bikin kerusuhan. Nah, itu bagian daripada dakwah. Ya juga yang kita lihat perlakuan orang teroris kan bagian daripada itu. Kalau kita dengar dakwah-dakwah mereka kan sering kali mereka menggunakan ayat-ayat yang demikian. Apalagi hadis-hadis yang memang terkait dengan kekerasan lah. Apalagi kalau kita lebih mendalam kepada syariat Islam lebih khususnya, itu kan butir-butir syariat Islam itu kan butir-butir penganiayaan. Korban yang utama adalah ya orang Muslim itu sendiri, korban pertama. Ini yang kita sayangkan, bahwasanya kita ingin ingatkan kawan-kawan kita dalam Islam itu, bahwasanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Waduh. Nah, ini statement. Kenapa saya bilang demikian? Karena perwujudan kelakuan kaum ulama dalam syariat Islam dengan perlakuan Nabi Muhammad adalah dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi kalau ulama misalnya mengargumenkan, menarasikan, ini cuman hanya kesalahan ulama, salah tafsir, itu omong kosong. Karena yang mereka lakukan adalah memang berdasarkan kitab-kitab yang mereka pegang. Artinya mereka meyakini bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah perbuatan Nabi. Kan demikian. Betul. Seperti Muhammad memerangi Yahudi, memerangi umat yang tidak mau beriman kepada Allah. Sebenarnya itu kan sudah dilakukan oleh Muhammad ya. Kemudian kalau ada umat Muslim yang sekarang melakukan itu, sebenarnya itu meneruskan ajaran Muhammad gitu ya. Iya. Betul. Itulah kita ingin mengajak kaum Muslim ini untuk bisa jujur, terutama mereka para cendekiawan Muslim, agar bisa jujur sehingga kita bisa berdialog secara produktif. Oke. Ya kan? Oke, ini satu Mas. Artinya begini Pak Cakra, selama Anda memperdalam agama Islam, memang inti dari agama Islam ini akhirnya memang mengajarkan kebencian kepada umat lain, betul ya? Itu diantaranya, benar. Oke, jadi makanya saya bilang gini teman-teman, saya sebenarnya mau ngangkat tema ini, tapi mungkin nanti tema ini agak sedikit sedikit kontroversi. Sebenarnya gini, kalau kita mau jujur nih Pak Cakra, sebenarnya agama Islam tuh bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, bener gak ya? Iya. Karena dia mengajarkan jangan berteman kecuali dengan orang Muslim. Ya kan? Jangan bersahabat kecuali dengan Muslim. Jangan, bahkan ada hadis mengatakan jangan makananmu dimakan kecuali orang yang bertakwa. Jangan memilih pemimpin yang bukan Muslim, betul? Nah, sementara undang-undang dasar kita mengatakan bahwa seorang presiden itu adalah warga negara Indonesia, tidak disebutkan agama apa, betul kan? Tapi kalau dalam Muslim dilarang memilih pemimpin yang bukan Muslim. Makanya saya bilang sebenarnya ajaran agama Islam ini bertentangan dengan dasar-dasar falsafah negara kita. Nah, cuman memang orang nggak berani bersuara Pak Cakra, nggak berani. Gitu. Jadi ini teman-teman tolong direkam kalau teman-teman mau merekam ya. Saya mengatakan bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya itu bertentangan
dengan dasar negara kita dan falsafah bangsa ini. Iya, iya. Gitu. Makanya hukum termasuk dia yang berkaitan dengan ini ya, dengan syariat Islam itu bab penistaan agama itu sangat bertentangan dengan azas-azas Pancasila saya kira dan azas-azas Undang-Undang 45 terutama pasal 29. Oke. Ya. Ya itulah teman-teman ya. Kalau teman-teman mempelajari dasar negara kita itu kan Pancasila. Kemudian falsafah kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah sementara dalam undang-undang dasar kita ya itu disebutkan bahwa yang boleh jadi presiden itu adalah warga negara Indonesia ya berumur sekian. Tidak ada di situ agama tertentu. Ya. Tetapi menurut hukumnya Islam, jangan memilih pemimpin kecuali yang Muslim. Ya. Bagaimana mungkin ajaran agama Islam itu bisa sejalan dengan hukum atau undang-undang dasar? Begitu. Ya. Makanya dulu pernah Egy Sujana itu mengeluarkan satu statement bahwa selain agama Islam itu harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila. Makanya saya balik nih sekarang. Sebenarnya yang bertentangan dengan Pancasila itu adalah agama Islam. Iya. Begitu. Itu benar. Memang itulah masalah. Makanya syariat Islam itu sangat bermasalah bagi Indonesia saya kira. Karena semakin orang Muslim tenggelam dalam syariat Islam, maka semakin mereka memberontak ya. Ya benar. Dan ingin mendirikan negara syariat itu. Ya benar. Iya. Jadi buktinya, kita bicara bukti ya teman-teman. Lalu apa buktinya bahwa ajaran agama atau syariat Islam itu bertentangan dengan dasar negara kita dan falsafah negara kita? Buktinya gerakan-gerakan pemberontakan seperti DITII, ya kan, Permesta, Kahar Muzakar, itu sudah kita lihat dari sejarah bangsa kita berdiri, mereka selalu ingin memberontak. Gitu, untuk menggulingkan kekuasaan, untuk mengganti dasar hukum kita dengan syariat Islam. Itu adalah bukti bahwa sesungguhnya ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu. Ya benar. Itu makanya Islam yang berlandaskan teologi atau ideologi itu sangat bertentangan dengan azas-azas kemanusiaan, sangat bertentangan dengan azas-azas universal, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Nah ini yang sering orang Islam tidak mengerti, makanya kalau kita ajak mereka untuk membuktikan secara konkret mekanisme untuk mewujudkan aswatun hasanah dan agama yang rahmatan lil alamin secara ini ya methodical, secara yang bisa ditempuh langkah-langkahnya itu bagaimana, itu susah karena tidak berlandaskan kepada azas-azas yang ada pada diri kita sebagai manusia. Tetapi karena keyakinan yang buta kepada dogma buta, ini yang membuat orang Islam ini terperangkap dalam slogan. Jadi mereka menganggap misalkan begini, ada amal ma'ruf. Yang dimengerti umat amal ma'ruf adalah kerja baik. Tetapi kalau kita pelajari semakin mendalam, yang dikandung amal ma'ruf ternyata kerja jahat. Memerangi orang lain, ya kan, kerja yang menipu demi agama, banyaklah, terutama dalam dimensi syariat Islam. Itu sudah di mata kita semua dan kawan-kawan di bawah bisa menelusuri mereka sendiri dan buktinya sudah banyak, bukan hanya di Indonesia tetapi di berbagai negara, bahwasanya syariat Islam tidak dapat mengangkat marwah satu bangsa. Iya, betul sekali. Dan tidak pernah mengangkat marwah kita secara jasad Betul. Artinya gini, kita kan harus bercermin dari yang sudah-sudah gitu ya. Ya. Contoh, bahkan di zaman Muhammad saja itu ketika pada zaman Khilafah Rasyidin itu bagaimana penerus Muhammad itu terjadi kekacauan di mana-mana. Terjadi disintegrasi, terjadi peperangan, saling tikai, saling bunuh, ya kan? Bagaimana
seorang pemimpin saja seperti Umar bin Khattab, seperti Ali bin Abu Thalib, seperti Utsman bin Affan itu berakhir dibunuh. Gitu kan? Itulah satu bukti bahwa kita tidak mungkin bisa mengatakan bahwa syariat Islam itu memang membawa sesuatu yang baik begitu. Dari yang sudah-sudah terjadi, di mana ada syariat Islam, di situ ada kekacau balauan. Seperti misalnya yang terjadi sekarang di Afghanistan, di Pakistan, Syria, bahkan di zaman-zaman setelah Muhammad sendiri itu kekacauan di mana-mana begitu. Benar, termasuk di Afrika Barat itu kan orang-orang yang sangat radikal, itu kan mereka menggunakan syariat Islam. Itu negara-negara mereka kena anjlok, padahal sumber daya alam yang dikandung oleh negara mereka itu kan sungguh banyak. Tetapi karena syariat Islam, umatnya itu miskin. Karena ya orang takut untuk datang ke sana untuk menanam modal, untuk mengembangkan satu bisnis. Kemudian etika kerja masyarakat setempat ini tidak menunjukkan dan tidak bisa membuat investor ini aman. Okay. Nah, termasuk ya sekarang ini kan contoh bagi masyarakat Indonesia bisa melihat di Aceh. Sekian lama sudah ada Islam di Aceh. Nah, ternyata peradaban manusia tidak dapat mengangkat marwah masyarakat Aceh itu sendiri kepada peradaban yang maju mulia. Okay. Nah, artinya syariat Islam memang bukan kepada kebenaran, bukan kepada nilai-nilai kemanusiaan, bukan untuk mengangkat marwah dan daya nalar kita ini agar kita ini menjadi kreatif, produktif dalam hidup, bisa bermanfaat untuk diri kita ini dan untuk masyarakat dan kepada dunia. Dan syariat Islam bukan untuk mengangkat marwah kaum wanita. Nah, ini ibu-ibu yang di bawah ini tolong dipikirkan ini persoalan syariat Islam. Itu korban, di antara korban pertama adalah kaum wanita. Betul sekali. Di mana wanita itu terkekang hak-haknya, bahkan mereka itu tidak boleh keluar rumah ya menurut syariat Islam ya. Iya. Jadi teman-teman, ya memang gini Pak Cakra, masalahnya itu banyak umat muslim itu yang tidak mendapatkan edukasi yang benar begitu. Mereka hanya mendapatkan sebuah slogan-slogan kosong tentang wah korupsi, khilafah solusinya, ini segala macam. Ya puji Tuhan lah, artinya negara kita itu sudah mengambil tindakan untuk membubarkan ya paham-paham semacam ini, yang memang paham-paham semacam ini itu mengancam dapat membuat disintegrasi antar bangsa begitu. Jadi makanya saya bilang teman-teman ya, bukti bahwa ajaran atau syariat Islam bertentangan dengan dasar negara kita, dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa mereka dari sejak berdirinya negara kita ini selalu berusaha untuk mengerongrong keutuhan NKRI itu dengan cara mengganti dasar negara kita Pancasila itu dengan syariat Islam. Oke lah, itu buktinya ya. Saya nggak omong kosong begitu. Seperti itu. Kalau bisa tambah sedikit menjawab pertanyaan Mas Edis tadi, persoalan latar belakang saya, bagaimana saya melihat Islam ini bermasalah secara moralitas ya. Karena Islam secara ideologi itu mereka mengambil ayat-ayat yang sebagian ayat Al-Quran diterjemahkan sedemikian rupa untuk kepada kejahatan. Nah, sedangkan ada sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang bagus itu ditolak. Contoh. La ikraha fiddin ayat 256 surah Al-Baqarah. Itu sebenarnya bagus. Tidak ada paksaan gitu ya dalam beragama ya. Benar, itu bukan ya tidak ada paksaan dalam beragama. Itu kan bisa menciptakan toleransi beragama, bisa menciptakan debat yang produktif, ya kan? Semua manusia, semua orang Islam berhak untuk mempertanyakan apapun yang perlu dikaji dan perlu dipertanyakan secara kritis. Nah, tetapi karena dalam dimensi syariat Islam tidak mengakui ayat 256 dari surah Al-Baqarah, sehingga ayat itu tidak banyak makna apa-apa, tidak berfungsi, malah ayat itu
menjerat orang-orang yang masuk Islam seperti kayak ini orang mualaf, ya kan? Kebanyakan orang mualaf terpedaya dengan ayat itu. Mereka mengira la ikraha fiddin, mereka masuk Islam, oke, saya masuk Islam, nanti kalau saya tidak suka saya keluar, kan demikian. Padahal kalau sudah masuk, kalau keluar itu akan dipancung ya. Benar, ya. Iya. Ya. Jadi ini perlu dimengerti oleh kawan-kawan di bawah ini, bahwasanya la ikraha fiddin itu bukan bagian la ikraha fiddin itu adalah hanya slogan untuk menggait orang yang ingin masuk Islam, tetapi ketika mereka masuk Islam mereka tidak punya hak untuk menggunakan ayat itu lagi. Nah, Satu hal Pak Cakra, gini. Ya. Banyak sebenarnya kita ini atau pemimpin-pemimpin negara ini itu sebenarnya yang muslim ya, hidup dalam kemunafikan. Kenapa saya katakan hidup dalam kemunafikan? Karena menurut Al-Qur'an, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Karena mereka tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Sementara negara kita itu tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah. Contoh. Di negara kita kalau orang mencuri itu ditahan. Kalau orang berzina itu ditahan juga. Kalau orang mengganti agamanya bahkan gak apa-apa. Sementara menurut Al-Quran, menurut hukum yang diturunkan oleh Allah, kalau orang mencuri dipotong tangannya. Kalau orang berzina dicambuk. Kalau orang mengganti agamanya maka dibunuh. Itulah kenapa Aceh sekarang itu memperjuangkan untuk didirikan syariat itu. Karena memang Aceh tahu bahwa ini hukum ini gak sesuai dengan syariat. Nah makanya saya bilang teman-teman, Kenapa ajaran agama Islam itu tidak sesuai dengan hukum yang ada di negara kita? Karena memang ya apa yang diungkapkan, hukum yang dinyatakan oleh Allah tidak bersesuaian dengan hukum yang kita anut sekarang. Itulah kenapa mereka berusaha untuk menggulingkan pemerintahan untuk mengganti dasar negara kita. Gitu. Tapi sekarang ini sebenarnya banyak orang-orang yang ya harus bermuka dua, harus berpura-pura ini. Gitu. Makanya saya melihat memang ya ini seperti makan buah si malakama begitu ya. Mau diikuti hukum kita bertentangan dengan syariat Allah, mau di ini nanti dianggap pemberontak. Gitu. Ya. Itu memang syariat Islam seperti saya katakan tadi memang bermasalah bukan hanya di Indonesia tetapi di mana saja. Ini perlu kita ingatkan kepada rekan-rekan di bawah yang muslim untuk bisa memikirkan bahwasanya kalau orang Islam mau syariat Islam, kenapa mereka tidak ke negara-negara, larinya ke negara-negara seperti Afghanistan, ke negara-negara Afrika Barat di sana kan, karena mereka tahu bahwasanya hasil daripada syariat Islam sudah kita lihat hanya kebodohan, kedunguan dan malapetaka ya. Ya benar. Ya benar. Nah, jadi ke depan kita perlu menginspirasikan kawan-kawan kita yang terutama mereka-mereka yang sudah di bangku kuliah ya, mereka yang sudah berada di kalangan akademia untuk bisa berani mempertanyakan hal-hal yang memang bermasalah terutama dalam kitab hadis, dalam kitab fikih. Karena kalau mereka tidak berani mempertanyakan, tidak berani jujur dalam beragama, berarti agama itu sendiri tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk. Nah itu, karena jujur ini kan penting saya kira. Ini menunjukkan kedalaman intelektual. Nah, kadang-kadang kita mengerti memang ada sebagian masyarakat Islam kalau mereka jujur nanti dikeluarkan oleh orang tua mereka, diusir dari keluarga, diusir dari orang kampung dan macam-macam. Okay. Nah, memang itu resikonya. Tetapi kalau kalangan akademia tidak berani jujur dalam
menuangkan narasi mereka, apa yang mereka tahu dan apa yang mereka tidak tahu, berarti kualitas pendidikan yang mereka dapat di universitas itu kan perlu sangat dipertanyakan kualitasnya dan tidak mengacu manusia kepada peradaban yang terang benerang seperti yang dimaksud. Oke. Pak Cakra, gimana Pak Cakra? Ini banyak yang protes juga. Ini seolah-olah kita ngomong di belakang ini. Gimana kalau kita naikkan satu muslim ini supaya dia bisa membantah? Gimana? Boleh? Ya, boleh ya. Kita naikkan satu muslim. Ya. Kita naikkan satu muslim ya. Coba kita naik Mr. Syair Bali ya. Syair Bali. Kita naikkan kakak Syair Bali. Ya, Syair Bali muslim, Bang? Saya Hindu, saudara. Oke, Hindu. Oke, Hindu ya. Kita naikkan satu muslim ya. Kita naikkan satu muslim. Kita diskusi yang akademis ya. Boleh. Saya naikkan satu muslim, Mas Fanani. Oke. Jadi udah ada perwakilannya. Ini Pak Cakra muslim tapi muslim yang berbeda dengan Islam kebanyakan. Kemudian Syair Bali ini Hindu. Fanani muslim ya Bang ya? Muslim. Ya. Bang Edi. Oke. Tadi bagaimana nih tanggapan dari Mas Fanani tentang apa yang sudah kita bahas tadi ini? Kalau untuk menanggapi lebih jauh, saya kayaknya kurang kompeten ya. Saya soalnya tidak tahu agama yang lebih mendalam ya. Cuman secara global ya, kita sebenarnya yang dikatakan Pak Cakra itu ya ada benarnya banyak. Karena yang dimaksud beliau itu kan menganggap bahwa Islam itu eksklusif ya, intinya hanya untuk kalangan sendiri. Saya rasa nggak benar. Itu banyak dasar-dasarnya atau hadis-hadisnya yang dalil-dalilnya yang mengatakan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi tidak benar itu kalau secara keseluruhannya seperti itu tidak benar. Mungkin dari perspektif Pak Cakra mungkin seperti itu ya. Cuman kalau untuk secara umum tidak seperti itu saya rasa. Oke. Tapi begini Mas Fanani. Apakah Anda setuju bahwa ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila? Kalau untuk dasar negara kita sendiri seperti Pancasila jelas tidak bertentangan. Oke, begini Mas Fanani sedikit. Kita kan berkaca dari sejarah nih. Bagaimana gerakan Kahar Muzakar, ya kan? Bagaimana gerakan DITII, ya kan? Yang pada zaman dahulu sampai bahkan yang terbaru itu adalah kelompok HTI, ya Hizbut Tahrir. Bagaimana mereka ingin menggulingkan pemerintahan dan mendirikan syariat Islam. Bagaimana kita sekarang menjadi munafik bahwa memang sebenarnya dasar negara kita ini bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau tidak bertentangan, kenapa ada kelompok-kelompok Islam yang ingin menggulingkan pemerintahan, menggulingkan dasar negara kita, mengganti dasar negara kita? Ya betul. Jadi perlu digarisbawahi ya bahwa aliran di agama Islam itu banyak. Jadi ada yang garis keras, yang mereka fanatik buta dengan apa yang mereka yakini, ideologi Islam yang sepenuhnya mereka yakini itu sepenuhnya diimplementasikan di dalam kelompoknya. Dan ada juga yang Islam moderat, ada juga yang Islam netral. Maksudnya netral itu dalam artian ya Islam yang asal Islam aja. Dan negara kita itu kan memang bukan berdasarkan dengan hukum Islam. Jadi kita harus menyesuaikan juga di mana kita tinggal dan di mana kita harus menerapkan hukum itu. Jadi nggak bisa kita memaksakan hukum Indonesia itu harus Islam, nggak bisa karena masyarakat Islam itu bukan semuanya Islam dan pendiri bangsa negara kita itu juga bukan semuanya Islam. Itu harus dimaklumi kita sebagai orang Islam di Indonesia ya harus bersifat moderat lah. Ya, makanya kesimpulannya ya Pak Cakra tadi sudah saya katakan bahwa memang seorang Muslim harus menjadi Muslim yang munafik. Benar, itu bukan munafik ya, istilahnya asal jangan menabrak aturan syariat yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya secara Oke, saya kasih contoh spesifik yang nyata nih Mas Panani. Ya. Menurut hukum Allah, menurut hukum yang ada di dalam Al-Quran, kalau seseorang mengganti agamanya, maka harus diapakan? Itu ada
hukum semacam hukum di apa istilahnya, di pancung ya, atau di Oke. apa namanya. Sementara sekarang apakah itu diberlakukan? Ya untuk Islam yang fanatik mungkin memperlakukan ya, seperti halnya di negara-negara yang Bukan, di negara kita kan bahas negara kita. Orang di yang negara keluar kita dari nggak agama bisa, Islam. karena bertentangan dengan hukum negara kita. Nah, Nggak bisa. makanya saya bilang tadi, Mas Panani, bahwa sesungguhnya kalau kita mau jujur, hukum Islam itu bertentangan dengan hukum kita. Dan itu kita harus Ya, akui. memang. Kenapa kita harus bermunafik? Ya bukan masalah munafik ya, kita itu harus moderat ya. Istilahnya kita harus juga jangan terlalu kolot, jangan terlalu apa namanya, ya terlalu kolot itu. Kita Padahal kalau kita merujuk kepada menyesuaikan dengan situasi Al-Quran, dan barang kondisi siapa yang- yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diputuskan Allah, itu adalah orang-orang zolim. Begitu. Oke, coba kita minta tanggapannya dari yang lain. Mungkin Pak Syair Bali atau Pak Cakra mau nanggapi, silakan. Oke, Pak Cakra atau saya dulu, monggo. Terserah. Silakan Pak dulu ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Edis, Adinda, sudah menaikkan saya. Jadi begini, hukum agama di Indonesia dengan ada 5 agama itu kalah dengan hukum Indonesia. Tidak ada kompromi. Betul. Ya, tidak usah dipertentangkan bahwa hukum agama di Indonesia itu sudah kalah dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Itu menandakan bahwa hukum Tuhan di Indonesia itu kalah dengan hukum manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau menurut saya orang Hindu, jujur saja saya mengatakan bahwa Muslim ini besar, ajarannya pasti benar, pasti baik. Cuma dicarut-marutkan oleh para ulama, ya seperti Abdul Somad menghina umat Kristen, ya ini dia menghina umat Hindu juga, bilang menyembah berhala, salib ada setan dan lain sebagainya. Ini udah kacau. Tapi umat Muslim mayoritas di Indonesia semua itu saya tidak suka, sangat saya tidak suka. Ya, jadi mestinya umat Muslim di Indonesia itu pintar. Kalau ada ulama yang seperti itu, mestinya bersuara. Ini akan merusak NKRI. Tapi itu udah ada dasarnya, Pak Syair Bali. Saya tahu boleh berbohong, boleh apa, saya tahu. Tapi hendaknya hati nurani kita itu jalan. Kita berada di Indonesia. Hati nurani itu kita jalan. Kalau memang itu nyeleneh atau salah, mestinya bersuara. Itu yang saya harapkan sebenarnya sebagai umat Hindu di Bali. Karena kami di Bali dengan umat Kristen, dengan umat Muslim, kami pelangi yang indah di Bali. Begitu loh. Ya, tapi kalau tanggapan saya begini, Syair Bali. Kita itu sebenarnya hidup dalam kemunafikan begini. Apa yang diutarakan oleh ulama-ulama, masalahnya itu ada di dalam literasi Islam, begitu loh. Jadi sebenarnya yang terjadi begini, itu begini. Mayoritas umat Muslim itu mereka tidak tahu apa yang tertulis. Kemudian yang kedua, mereka ini hidup dalam sebuah dilema. Mana nih yang harus diikuti? Hukum Allah atau hukum negara? Ya kan? Betul yang Anda bilang bahwa karena kita negara Indonesia, maka hukum positifnya kan hukum negara. Sementara di hati nuraninya orang Islam, di relung hatinya yang paling dalam, itu hukum Allah yang harus dilakukan. Maka sebenarnya yang terjadi sekarang ini adalah sebuah pending. Sebuah pending kapan gerakan ini bisa betul-betul membludak. Begitu. Kalau saya sih melihatnya tinggal menunggu waktu. Begitu. Mungkin Pak Cakra mau berbicara. Silakan Pak Cakra. Ya, boleh. Begini, perlu kita ajak kawan-kawan semua, terutama orang-orang Islam, untuk bisa bercermin di depan cermin. Artinya, kalau agama yang mereka anut mengacu mereka kepada orang-orang jahat, apapun nama, apapun istilah, apapun argumen yang mereka buat, berarti ada masalah di dalam doktrin itu sendiri.
Nah, kalau mereka menggunakan ayat Al-Quran, mereka beralasan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, berarti ayat Al-Quran itu perlu dipertanyakan. Kelayakannya itu sampai sejauh mana. Kalau ayat Al-Quran digunakan dengan sedemikian rupa dan mengacu umat kepada orang jahat, nah maka Al-Quran itu harus digugat untuk dipertanyakan apakah itu memang tujuan Tuhan. Nah makanya orang Islam tidak hanya memakai slogan, oh ini Al-Quran, kitab suci yang begitu hebat dan pulan-pulan ini adalah hukum Tuhan. Tetapi kalau makna yang dibuat itu adalah mengacu mereka sendiri kepada orang-orang dan golongan yang tidak baik, nah itu perlu dipertanyakan makna yang mereka buat, termasuk konsep Tuhan itu sendiri. Nah kalau konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad hanya mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama, maka konsep Tuhan itu sendiri perlu digugat, perlu dipertanyakan. Jadi jangankan Nabi Muhammad yang perlu digugat, Tuhan itu sendiri, Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sendiri perlu digugat. Kalau memang Tuhan yang dianut umat ini hanya membawa umat kepada kezaliman dalam beragama. Makanya saya sendiri sudah lama ini mengajak kaum Islam untuk coba mewujudkan konsep rahmatan lil alamin dalam hidup mereka itu bagaimana. Nah, apakah kalau mereka tidak mampu mewujudkan konsep rahmatan lil alamin pada diri mereka, itu perlu kita pertanyakan kendalanya di mana. Nah, alasannya apa? Nah, kemudian juga sama halnya pertanyaan yang sama kita tanyakan kepada mereka, kenapa Islam itu tidak bisa mewujudkan konsep rahmatan lil alamin yang mereka ini akan pamer-pamerkan. Nah, kita perlu pertanyakan kendalanya di mana. Nah, kalau ada kandungan dari ajaran dalam agama Islam yang terbukti ada kaitannya dengan perbuatan kaum ulama, perbuatan umat yang mengacu umat kepada golongan tidak baik, golongan yang bikin kerusuhan, berarti ajaran itu sendiri perlu digugat, perlu dipertanyakan keabsahannya dan kelayakannya sebagai petunjuk. Nah, makanya tidak ada hal bagi saya sendiri ya ini tidak ada hal yang tidak bisa kita pertanyakan. Harus kita berani mempertanyakan apapun yang perlu kita ingin tahu kalau memang kita ini ingin mencari kebenaran. Nah, kalau konsep Tuhan dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak bisa dipertanyakan, nah inilah yang membuat umat Islam ini terjebak dalam dogma buta, terjerat dalam kezaliman dan keniscayaan, karena mereka tidak bisa keluar daripada apa yang telah digariskan oleh kaum ulama, oleh kaum mazhab, oleh pendapat-pendapat mereka. Nah, makanya ini kan peran cendekiawan Muslim kan sebenarnya harus ikut ambil andil dalam persoalan ini. Nah, jadi kalau hanya lulusan-lulusan para sarjana, para akademia yang sudah mendapat gelar guru besar di perguruan tinggi yang mengajarkan hanya menghafal, tetapi tidak memberdayakan daya pikir mahasiswa untuk bisa mempertanyakan dengan pemikiran-pemikiran yang kritis dari semua literasi yang sudah ada dalam agama Islam, berarti lulusan-lulusan dan kualitas akademia tidak banyak fungsi dan tidak banyak ambil andil dalam peradaban, sehingga akhirnya secara global kita lihat sekarang kan umat Islam jauh tertinggal dan tidak bisa memberi kontribusi yang bermakna kepada dunia dan juga kepada masyarakat setempat. Nah, contohnya Aceh. Nah, Aceh itu kan sudah lama ada Islam di sana. Kenapa orang Aceh itu tenggelam dan terjerat dalam kezaliman dalam beragama? Jawabannya sederhana, karena memang ajaran agama yang mereka anut adalah mengacu mereka sendiri kepada kebodohan, pembodohan, dan ignorance. Ya kan, sikap-sikap tidak mau tahu. Sehingga kekerasan dalam beragama itu sudah tidak asing lagi kalau di Aceh. Ya sikap-sikap halal darah dan macam-macam lah. Nah, itu yang kita sayangkan, yang kita ingin himbau kepada kaum muslim ya, para cendekiawan untuk bisa terbuka, untuk bisa menerima kritik, untuk bisa untuk berani mempertanyakan hal-hal yang memang perlu kita pertanyakan. Iya.
Ya, jadi intinya teman-teman Jadi- hasil dari pembicaraan kita ini gini teman-teman. Intinya memang yang terjadi sekarang di negara kita ini adalah sebuah pilihan sebenarnya. Satu pilihan bagaimana umat muslim itu harus dalam tanda kutip ya berpura-pura untuk mengikuti hukum yang dibuat oleh manusia. Padahal umat muslim diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti hukum yang dibuat Allah. Mungkin Mas Panani, mungkin tanggapan terakhirnya, silakan. Ya, menanggapi dari Pak Cakra ya, tadi yang Iya. dibilang bahwa umat Islam itu menimbulkan kericuan, menimbulkan konflik, dan terbelakang ya. Mungkin bisa dicontohkan untuk yang sekelas di Indonesia, di mana umat Islam yang mayoritas ini, saya rasa bisa menjaga persatuan dan kesatuan sampai saat ini. Ya, itu Oke, karena nanti- tidak melakukan ajaran agama Islam, Mas Panani. Ya Edis itu mungkin untuk itu nanti saya yang jawab. yang sudah saya jawab, yang yang sudah jawab. saya sampaikan tadi ya, karena di Indonesia kita itu umat Islam itu beradaptasi dengan budaya dan kearifan lokal ya. Jadi kita itu nggak serta merta langsung menggasak atau mungkin berlaku ekstrim ya, seperti yang dilakukan saudara-saudara kita Muslim yang lain yang mereka fanatik itu, yang sedikit-sedikit mengharamkan, sedikit-sedikit mengkafirkan itu saya rasa tidak cocok memang di Indonesia. Bukannya karena munafik ataupun apa ya, karena bukan itu, karena Islam itu yang sudah punya dasar tadi yang rahmatan lil alamin. Jadi nggak sembarangan langsung pukul rata, nggak sembarangan. Oke, coba Mas Syair Bali coba tanggapi Bang, Syair Bali. Nanti saya akan jawab, Fanani. Jawaban saya akan sangat menyakitkan buat Fanani. Namun sebelumnya saya mau bicara dengan saudaraku Edis yang ganteng. Terima kasih Edis pakai The Star itu, The Star umat Hindu. Terima kasih kamu universal. Ya terima kasih banget. Jadi begini Edis, saya tidak mau berat sebelah. Bahwasanya umat Kristen di Bali khususnya pun juga mengalami degradasi. Degradasi itu tuh misalnya memakai budaya lokal, misalnya seperti baju adat Bali untuk sembahyang ke gereja, memakai sesajen, juga memakai nama Tuhan umat Hindu di Bali, dijadikan Tuhannya umat Kristen. Ya semoga Edis bisa bicara. Saya tidak mau lebih lanjut membicarakan itu, karena dalam Bible berbahasa Bali itu mengatakan bahwa ya Bapak Yesus itu adalah Ide Sang Ide Hyang Sang Wibasa ya. Oke, saya tidak mau mempermasalahkan Oke, itu. ya, Yang silakan. penting Edis tahu, yang penting Edis tahu itu yang terjadi. Tahu, saya tahu itu. Namun begini, Fanani, Ya, siap. penting saudaraku ketahui bahwa maaf beribu maaf, mungkin ini suatu pembelajaran bagi kita. Ya, intinya kalau saya menjadi Raden Patah, mungkin saya akan lebih biadab dari dia. Itu intinya. Ya, itu karena kesalahan Brawijaya V. Karena adanya Raden Patah dan para Sunan, itulah peradaban di Indonesia itu hancur. Saya setuju. Hancur. Hancur lebur. Iya. Ya, lalu pertanyaan saya, setelah Muslim masuk, peradaban apa yang telah dibuat oleh Muslim di Tidak ada. Nusantara? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi begitu loh saudaraku ya. Jadi ayolah kita berbesar hati, kita menjadi pelangi yang indah, karena satu warna pelangi itu tidak ada, akan tidak dikatakan indah. Iya. Terima kasih Pak Rani. Mohon Iya, saya setuju banget. Begini Syair Bali. Masalahnya begini. Kalau kita merujuk kepada ajaran agama Islam, memang di dalam ajaran agama Islam itu seperti itu. Bahkan memberikan salam saja. MUI sudah mengeluarkan sebuah fatwa. Haram mengucapkan salam lintas agama. Bayangin. Jadi kita ini munafik sebenarnya. Bukan saya yang munafik ya. Orang-orang Islam ini sekarang hidup dalam kemunafikan. Karena apa? Karena di satu sisi harus menuruti hukum yang dibuat di Indonesia. Di satu sisi di masjid hukum Allah yang harus ditegakkan. Bukan di masjid Bang Edi ya, di komunitas kita ya Bang Edi ya. Iya, bukankah Muslim terus menerus? Sekarang begini, Mas Panani, benar nggak Muslim ini sangat rindu supaya didirikan syariat Islam?
Betulkah Ya. umat muslim ini sekarang teriak-teriak dirikan syariat Islam, khilafah solusinya? Kan itu sekarang yang diseru-serukan orang umat muslim. Tapi Enggak memang semua. terbendung sekarang. Enggak semua ya. Apa istilahnya saya Anda itu nggak semua seperti itu. Karena kita tahu kita sendiri kan ya orang asli orang Indonesia. Jadi kita berbudaya Indonesia. Cuman diwarnai aja budaya kita itu dengan budaya Islam. Jadi nggak sepenuhnya kita itu berubah total semuanya ala Islam, harus pakai budaya Arab dan lain sebagainya. Dan perlu dicatat ya, Arab sendiri itu nggak semuanya Islam. Tapi begini Mas Panani, salah satu contoh ya Mas Panani, kita bicara masalah kebaya dan nama orang. Ini fakta yang sudah, ini pelan-pelan loh. Kalau kita memperhatikan ya, kita begini, taruhlah tahun 90 ke bawah. Begitu banyaknya orang-orang Islam, orang-orang Indonesia yang pakai nama asli Indonesia. Ya kan? Ini dari nama dulu. Nama misalnya Joko Susilo, ya kan? Handoyo, siapa? Itu nama-nama orang Indonesia. Sekarang sangat sulit menemukan nama-nama itu. Sekarang nama-namanya siapa coba? Coba nama-namanya. Nama-namanya Arab semua. Itu baru nama. Kemudian pakaian. Sekarang namanya justru seperti nama saya ini ya. Ini nggak terlalu berbau Arab ini. Iya, sekarang coba ya. Lihat anak-anak yang lahir tahun 2000-an ke atas. Bagaimana nama mereka itu sekarang udah nama-nama Arab. Anak-anak Islam sekarang itu namanya berbau-bau ala artis ya. Yang namanya cenderung berakhiran huruf A dan lain sebagainya. Ada bau ininya, nggak berbau muslimnya, kecuali ada orang-orang tertentu yang mungkin dari keluarga fanatik muslim ya. Dan perlu diketahui ya, di Indonesia ini Islam memang besar, tapi itu yang mungkin bisa dikatakan bahwa banyak yang ini ya, Islam KTP. Ya, saya setuju dengan itu. Itulah kenapa gerakan Islam itu sekarang mandek. Karena memang orang Islam itu memang tidak melek dengan agama Islam. Ada dua kemungkinan memang. Satu, kalau umat muslim melek dengan agamanya, ya, ingin memperjuangkan agamanya, kemungkinan pertama negara kita bubar karena ingin didirikan syariat Islam. Yang kedua, itu akan terjadi gelombang murtad besar-besaran. Hanya ada dua kemungkinan itu. Ya, Kalau itu, murtad enggak ya. iya, ini di Aceh itu kan agamanya sangat kental umumnya. Saya sangat tidak terkejut, tetapi angka ini sangat menarik untuk diperhatikan. Itu semakin banyak orang Aceh yang keluar dari Islam. Cuman mereka tidak ribut-ribut gitu. Nah, ini pertanda mereka sudah bisalah ngeluh sudah melihat agama Islam ini tidak lagi memberi satu rahmat bagi mereka, dan melihat agama Islam ini tidak lagi relevan bagi mereka, sehingga mereka meninggalkan agama, walaupun secara pribadi mereka tidak memberitahukan keluarga mereka atau orang kampung. Tetapi saya sering menerima pesan-pesan yang ini satu hal bagi orang-orang tua Aceh untuk mempertanyakan pada diri mereka, bahwasanya anak mereka yang meninggalkan Islam itu karena mereka melihat Islam itu tidak lagi relevan bagi mereka. Ya. Nah, ini yang perlu dicatat bagi orang-orang tua. Kalau memang orang tua ini ingin mengajar anak kepada kebaikan, maka harus melihat apa yang diajarkan ustadz-ustadz di pesantren-pesantren. Banyak sekali persoalan-persoalan dan materi-materi yang diajarkan di sana bermasalah, dan hanya mengacu murid-murid mereka itu jadi orang jahat. Iya, iya. Satu tanggapan saya Pak Cakra, gini. Saya nggak setuju dengan apa yang dikatakan Pak Cakra, ini terlalu menggiring opini. Oh bukan, ya. begini Mas Panani, begini. Apa di pesantren mengajarkan dengan jahat itu gimana? Oke, saya kasih buktinya, gini Mas Panani. Ini orang Aceh yang banyak istilahnya berpindah agama dari Islam itu datanya dari mana juga. Terus saya pun tidak masalah sebenarnya masalah itu ya, karena saya juga saya mau bicara realita. Saya mau bicara realita. Tapi satu dulu gini. Mas Panani, apa yang dikatakan Pak Cakra itu benar. Kenapa? Apa buktinya
bahwa Buktinya apa? ada hal-hal yang gak beres diajarkan oleh para ustadz. Sekarang negara itu sedang melakukan sertifikasi para ulama. Itu bukti Ya. nyata bahwa banyak ulama-ulama memang mengajarkan hal yang berbahaya, mengajarkan hal-hal yang menimbulkan disintegrasi. Itu bukti bahwa banyak ulama-ulama nggak beres. Gitu Betul, loh. betul. Itu memang ada oknum ya, bukan banyak ulama oknum yang tidak Ya beres kalau nggak Terus banyak nggak mungkin ada masalah- sertifikasi para ulama. Masalah itu tadi ya, masalah ajaran yang itu sebenarnya ajaran yang utama itu sebenarnya semuanya itu mengajarkan kebaikan. Cuman tafsirannya orang itu yang berbeda-beda. Jadi itulah makanya ada aliran-aliran yang bermacam-macam itulah dari Nani, saya mau bicara sedikit. Ya, silakan. Tatkala umat Kristen itu berpindah agama menjadi Islam, tatkala orang Hindu itu berpindah agama menjadi Islam, ya, lalu mereka berkhotbah menjelekkan umat Kristen, menjelekkan umat Hindu. Apa tanggapan, apa reaksi dari umat Muslim? Pada diam semua. Ya, pada diam semua. Kalian mayoritas loh di Indonesia, tapi kalian diam. Kalian menyaksikan itu seolah bangga. Bagi saya umat Hindu mengajak umat lain masuk Hindu itu neraka jahanam. Tapi bagi kalian umat Muslim mengajak orang lain masuk Muslim, bagi kalian mungkin surga kalian dapatkan. Ya, kemana kalian? Orang Hindu yang minoritas, kalian mestinya bela, kalian mestinya lindungi, tapi kalian biarkan dicerca sedemikian rupa oleh Gusti siapa yang namanya itu, yang perempuan itu. Kalian diam. Kemana kalian? Ya, karena begini Pak Siar Bali, karena begini ya, justru di dalam ajaran agama Islam itu memang begitu. Itu masalahnya. Masalahnya kenapa umat muslim pada diam? Karena memang di dalam ajaran agama Islam itu diajarkan yang sedemikian itu. Jangan, bahkan untuk mencintai orang kafir itu nggak boleh. Memberi salam saja nggak boleh gitu loh. Jangan salah, boleh. Di Islam sendiri malah justru ada ya orang, istilahnya orang laki-laki tidak mengawini mereka perempuan Nasrani maupun Yahudi itu bisa. Iya, kalau mengawini itu pun hanya laki-laki ya, laki-laki juga, mengawini ahli kitab itu boleh. ya, Tapi tidak- begini Mas tidak Panani, dibukti ya. begini Mas Panani. Pernah dengar nggak MUI mengeluarkan fatwa haram salam lintas agama? Pernah, memang itu salah satu ajaran kita memang begitu, tidak boleh. Nah, menyampaikan itulah makanya salam. saya bilang, Mengucapkan salam secara lengkap, assalamualaikum itu nggak boleh memang. Kalau cuman assalamualaikum nggak masalah. Coba sekarang nih, pemimpin-pemimpin ya, baik itu pemimpin di DPR, pemimpin di bidang-bidang apapun, kecamatan lah, Kapolres lah apa. Lihat mereka ketika mereka mengucapkan salam. Pertama, assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, om swastiastu. Coba, itu dikatakan haram oleh MUI. Kalau itu saya nggak tahu ya. Wah, ini kan kita harus bermunafik lagi kalau kayak begini Ya, caranya. kalau itu saya memang nggak tahu ya nggak mau masuk ke situ kalau Pertanyaan saya Edis, tatkala kaum minoritas seperti kita, umat Hindu, umat Kristen, dicerca, dicela, dihina seperti itu, kemana umat Muslim yang lain? Iya. Apakah mereka goblok semua? Bukan Bang. Apakah mereka mengamini cercaan itu? Itu yang saya tidak habis pikir gitu loh. Bang Sair, saya perlu sedikit ya. Saya sebenarnya secara tidak langsung itu saya sebenarnya apa istilahnya mengetahui itu masalah itu ya. Cuman gini ya, kalau teguran secara langsung orang di depan umum itu kan nggak mungkin ya. Ya mereka yang melakukan perbuatan salah itu ya pasti ada yang menegur. Paling tidaknya kalian melapor lah. Makanya salah satunya ada sertifikasi Ustadz itu supaya tidak. Ya kalian paling tidaknya melaporlah ke MUI
bahwa ada murtadin atau apalah namanya bagi kalian Itu malah didukung syiar Bali. Malah Ada yang Malah bagiannya yang didukung. menangan itu ada sebenarnya. Bahkan Cuman begini, kita bahkan yang verifikasi mengundang, aja. ini Fanani ya, ini bahkan yang mengundang seorang penceramah asal India yang namanya Zakir Naik yang membahas-bahas kitab agama orang lain itu adalah kelompok-kelompok Islam. MUI terlibat di sana. Ketua Dewan Masjid Pak Jusuf Kalla itu menyambutnya di Istana Wakil Presiden. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia itu memberikan pengawalan. Kemudian pihak pemerintah di Bekasi menyediakan Stadion Patriot di Bekasi itu untuk supaya ulama itu membahas agama orang lain. Edis, saya mau bertanya sama Adinda. Yusuf itu apa artinya, Edis? Gimana? Yusuf apa artinya? Yusuf dalam agama Islam. Dalam agama ya Islam dengan agama Kristen apa artinya Yusuf? Baru saya lupa itu. Lupa saya dalam Babel. Namanya baik, artinya baik. Iya, artinya baik ya. Kala itu dalam agama Hindu apa artinya? Nggak tahu tuh. Ya kalau kala itu malapetaka. Ya pembuat malapetaka. Jadi apapun yang dikatakan oleh malapetaka itu akan baik-baik aja. Saya nggak apa-apa, saya di penjara karena omongan ini nggak apa-apa. Ikhlas. Itulah arti nama. Yusuf Kalla. Ngapain dia mengundang orang seperti itu akan memecah belah masyarakat beragama di Indonesia? Ngapain? Ngapain dia begitu? Kalau dia mengundang Zakir Naik ke Indonesia, mestinya membahas Al-Quran dong. Ya, kalau membahas Ngapain agama bikin Islam agama saya lain? dukung. Suka-suka kalian mau sampai jungkir balik kalian bahas agama Islam, suka-suka kalian. Sebenarnya aku motong ya. Itu sebenarnya kan pembahasan berdakwah tentang pembahasan bahasa agama Islam ya. Cuman kan di situ ada diskusi lintas Enggak, agama. tidak. Bukan Begini cuman orang Pak, Islam Mas aja memang Manani. yang diundang. Mungkin Anda tidak menyimak ya, itu kejadian tahun 2017. Saya nonton live-nya itu karena itu disiarkan di YouTube di mana-mana ya. Pada waktu itu, bagaimana Zakir Naik itu membuat narasi-narasi tentang agama Kristen berdasarkan Bible. Dia katakan Yesus itu seorang Muslim, ya kan? Yesus begini begitu, menurut Bible sendiri Yesus. Dia bahas agama Kristen. Kemudian umat di stadion itu berteriak Allahu Akbar. Sebenarnya itu bukan. Jadi kalau boleh saya jawab pertanyaan Mas tadi ya. Tentang kenapa tidak ada tanggapan dari kaum muslim kalau ada ustadz-ustadz yang menceramah itu kepada radikal, orang-orang yang mengandung isi-isi radikal. Perlu dimengerti bahwasanya khutbah Jumat ya, khutbah di masjid-masjid umumnya itu isinya adalah mencaci agama lain. Nah, salah. Sudah itu sudah nggak jelas nih Pak Cakra ini. Sebentar dulu. Dan sepakat saya tidak sepakat ini Pak Cakra ini saya curiga ini. Sebentar dulu, ini saya terangkan. Tidak ada, itu jelas tidak ada. Di mana saya berulang kali itu tidak ada. Mencaci maki itu tidak ada. Intinya di masjid itu khutbah itu adalah mengajak kebaikan. Coba saya utarakan saja ayat Qur'annya gimana Mas Panani. Jadi Apanya? mungkin Mas Panani ini ada anak kecil nggak boleh di layar. Iya. Gini Mas Panani. Jadi Makanya, di dalam Al-Quran, supaya nggak nampak ya. oke baik. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menyatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Itu bukan hanya khotbah Jumat kata Pak Cakra, itu Al-Quran yang menyatakannya. Bisa disebutkan mungkin suratnya ayat berapa? Baik. Panani yang baik. Ya. Tolong ya, jangan lupa. Budayakan menolak lupa. Kalian umat muslim, terutama para ulama, menyinggung perasaan umat Hindu itu banyak sekali. Menyembah berhala lah, ya musik, dan lain sebagainya. Tapi kami tak bergeming.
Karena kalian tidak tahu esensi dari itu. Gitu loh. Oke, Ya, saya Pak. balikan ya. Coba saya balikan nih Pak kamera Sair, saya nih mungkin ya. saya bisa Pak. tanggapi Pak Sair sebentar. Pak Sair, mungkin kalau di komunitas muslim menyampaikan seperti itu argumennya atau menyampaikan seperti itu narasinya, itu bagi kami itu bukan suatu penghinaan ya. Istilahnya menyebut bahwa menyembah patung, menyembah apa istilahnya yang bentuk seperti halnya barang, itu istilahnya di Islam itu memang disebutnya adalah berhala. Itu memang versi kami memang seperti itu. Baik, saya tanggapi nih ya. Saya tanggapi nih Mas Panani. Ini surat Al-Anfal ayat 55. Nih, Anfal 55. sesungguhnya binatang. Ini dikatakan binatang loh. Ya. Ya. Al-Anfal ayat 55. Nih, sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi jangan, aduh, ini Pak Mas ini munafik lagi gitu loh. Jadi memang ada ayatnya yang mengatakan demikian. Jadi jangan dibilang kebencian. Memang itu ajaran agamanya langsung gitu loh. Dibacakan mungkin ayat sebelumnya supaya penjelasannya. Baik, saya bacakan ayat sebelumnya ya. Al-Anfal misalnya ayat 54. Saya bacakan. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Firaun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikutnya dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini ayat ini sekarang ayat 55. Sesungguhnya ini bahkan nggak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir karena mereka itu tidak beriman. Bahkan Muhammad diutus untuk memerangi manusia. Bahkan kata Muhammad, jikalau mereka tidak mengucapkan syahadat, maka harta dan darah mereka itu tidak akan terpelihara. Ya. Jadi sampai kapan kita ini hidup di dalam kemunafikan begitu? Bahwa memang ajaran ini memang ajaran yang Itu siapa sih yang membuat ayat itu sedang makan narkoba mungkin ya? Bukan masalah itu ya Pak, itu mungkin, ya bukan mungkin ya, itu perlu dilihat tafsirnya dulu ya. Soalnya asbabun nuzulnya ayat itu udah dari apa gitu kita harus lihat dulu ya. Karena sebenarnya di Islam itu sejarahnya nggak pernah memerangi orang kafir, kecuali mereka awalnya diperangi atau dimusuhi dulu. Begini kalau boleh saya tanggapi Pak Fanani persoalannya. Antara pemikiran yang idealis dengan yang kita lihat di lapangan itu adalah dua dimensi yang tidak nyambung. Artinya bahwasanya memang kita semua menginginkan Islam itu rahmatan lil alamin. Permasalahannya sekarang di lapangan dan di dalam praktek yang ada dan juga yang terkait dengan ajaran-ajaran dalam koridor syariat Islam bukan demikian. Nah, kalau Bapak pernah tinggal dalam komunitas orang yang ortodok, orang Islam yang ortodok, khutbah-khutbah yang mengandung kebencian itu hampir tiap khutbah, bukan hal yang aneh sekali. Jadi ayat yang misalkan ayat 55 dari surah Al-Anfal itu memang sudah bagian daripada bagian khutbah. Malah penutup khutbah, mudah-mudahan Tuhan akan menghancurkan fulan. Nah, ini yang jadi masalah yang didengar oleh masyarakat, sehingga masyarakat Islam yang tenggelam dalam syariat Islam, dalam ajaran Islam yang ortodok, mereka tidak bisa keluar daripada dogma-dogma yang demikian. Kalaupun ada di antara mereka yang bisa keluar, itu hanya sedikit sekali. Itu pun Mana nih, kalaupun misalnya ada ayat begitu, mestinya kalian pelihara kami dong, orang-orang Hindu, supaya kami tetap ada bagi kalian adalah orang-orang kafir. Kalau kami tidak ada, lalu kalian siapa yang kalian kafirkan?
Yo. Tapi gini, Pak Cakra dan Syekh Erbali, ya, gini, bentar, sedikit Mas Panani, sedikit. Bentar, kita sebentar satu saja. Masalah yang dipelihara itu tadi, kita kan memelihara kerukunan gitu. Itu apakah bukan termasuk dari bagian memelihara kerukunan itu? Kalau Iya, kita sebagai jadi mayoritas tidak semena-mena. Halal darahnya. Saya kasih contoh nih. Saudara kita Dari yang mana lain. halal darahnya? Sedikit saya kasih contoh teman-teman. Gini, saya kasih contoh. Seumpama di daerah lain yang mayoritas non-muslim, apa yang terjadi? Seperti di Ambon, seperti di mana? Di Sulawesi, itu apa yang terjadi coba? Nah, ini makanya ini yang Mas Panani ini belum tahu. Gini ya, Mas Panani ya. Selama kita bernegara ini, coba ketika ada hari raya peribadatan Natal misalnya atau tahun baru. Kalau yang Hindu nyepi saya belum pernah dengar ada peristiwa anu. Tapi kalau Natal dan tahun baru, Brimob, Gegana, Densus 88 itu banyak di situ. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena akan ada pihak-pihak yang akan melakukan pembantaian di situ. Dihindari hal itu terjadi karena itu sudah terjadi terus-menerus berulang-ulang. Bom meledak di gereja, bom meledak terus-menerus. Kemarin yang terbaru gereja Katolik. Dulu yang di Surabaya. Satu keluarga, ibu, anak, bapaknya. Bayangin. Apa mau kita biarin yang kayak begini terus? Masalahnya, ini Mas Panani, saya kasih contoh. Tadi Anda minta ayatnya kan? Nih, ini adalah ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, makanya saya sudah pernah bilang, hadis-hadis yang berbahaya begini, hendaknya dihapuskan dari negara kita. Karena ini akan terus meneruskan korban. Perhatikan nih, ini hadisnya. Di dalam Sunan Tirmizi nomor sekian ini, nih, ini Arabnya, ini terjemahannya, perhatikan. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya ya, saya baca intinya. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Jadi gimana kita mau salahkan, memang ajarannya udah begitu, gimana? Maaf Edis, aku tidak bisa menanggapi itu karena saya tidak tahu asbabul wurudnya atau asal usulnya hadis ya. Saya nggak mau masuk ke situ, nanti saya salah. Jadi secara anu aja dah. Maksudnya secara global aja sekarang. Untuk Indonesia yang saya dengar, yang saya dengar nih selama ini ya tidak ada kericuan yang terlalu besar ya. Izin mana nih? Memang kalian umat Islam jalankan. Karena itu perintah Nabi Muhammad, jalankan itu. Kami tidak apa-apa rela dibasmi oleh kalian. Maksudnya yang mana yang dijalankan? Kami ingin melihat kalian itu tersenyum dengan ikhlas gak? Yang di mana Pak yang dijalankan ayat itu tadi? Kenapa Iya, kalian memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan syahadat itu. Tentu ya, itu tidak bisa jalan bisa kita terapkan di setiap waktu atau di setiap Nah, tempat. makanya saya bilang tadi Mas Panani, makanya kalian harus hidup di bawah kemunafikan karena memang akal dan hati nurani akan bertentangan. Bukan masalah kemunafikan, memang ada kondisi-kondisi darurat tertentu. Orang Islam itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Contohnya, makan daging babi itu bisa halal kalau dalam kondisi tertentu. Itu makanya dalam hal tertentu itu bisa jadi halal, bisa jadi haram. Gitu loh. Jadi jangan disamaratakan, jangan di generalisir masalah khotbah tadi Pak Cakra ya. Pak Cakra, mau maaf Pak Cakra di mana ini tinggalnya kok dengarnya tadi khotbahnya dengan Islam ortodoks terus ya. Begini Pak kalau yang saya dengar di daerah Nusantara ini mau di daerah-daerah Indonesia ini kayaknya saya nggak pernah dengar khotbah yang bersifat provokatif. Begini Pak Fanani, kalau boleh saya kasih saran. Datang ke Aceh, coba tinggal di sana barang 5 tahun, 7 tahun. Oh iya, saya memang belum pernah ke Aceh. Ya, Oke, kalau Anda tidak pernah mengalami kondisi di lapangan,
dan tidak pernah mungkin mengkaji seperti hadis yang telah barusan dibaca oleh Mas Edis. Dan itu bukan satu hadis, itu ada juga suara yang sama, itu terjemahan Al-Quran ada beberapa sejumlah ayat yang berbunyi demikian. Nah, jadi belakangan barusan itu kan saya terangkan bahwasanya ada sejumlah ayat Al-Quran memang sangat bermasalah. Apalagi kalau kita lihat dari bunyi-bunyi hadis termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, ini yang mengacu umat Islam kepada kekerasan dalam beragama, kepada tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Saya pribadi menginginkan orang Islam itu bisa mewujudkan rahmatan lil alamin seperti yang Mas kepingin. Tetapi kenyataannya, persoalannya sekarang, ajaran yang ada di dalam agama Islam itu sendiri bukan demikian, malah mengacu umat kepada kezaliman, kepada pembodohan dan yang demikian itu. Nah, itu persoalannya. Jadi ini memang ada ketidaknyambungan antara, mungkin saya tidak tahu di mana Mas tinggal, tetapi kalau Anda pernah ke Aceh sana, mungkin coba tinggal barang 5 tahun, 7 tahun, Anda akan lihat, atau ke negara-negara Islam, ke Afghanistan atau Pakistan. Saya ini tinggal saat ini saya tinggal di Kalimantan, Pak. Sebelumnya saya di Jawa. Saya di Jawa, sekarang di Kalimantan. Saat ini saya tinggal di Kalimantan. Feedback. Pak Cakra, ada masalah suara Pak Cakra. Mana nih? Si Pak Cakra ada sebentar. Pak Cakra saya turunkan sebentar ya. Saya turunkan sebentar Pak Cakra karena ada suara. Pak Nani, saya mau bertanya kepada saudaraku Pak Nani. Iya, Pak Cakra. Pak Nani kan tinggal di Kalimantan. Oke, pertanyaan saya, kan ada peribahasa di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Betul. Oke, Bali disebut dengan Bali Dwipa, Jawa disebut dengan Jawa Dwipa, Kalimantan disebut dengan Swarna Dwipa. Kalimantan disebut dengan apa? Ya, lanjut Pak. Kalimantan disebut dengan apa? Kalau untuk peribahasanya saya nggak tahu ya, di Kalimantan ini. Kalimantan disebut dengan apa? Nggak tahu ya. Kalau yang sama sebutnya Swarna Dwipa itu saya nggak tahu. Sumatera, Swarna Dwipa itu Sumatera. Itulah keburukan kalian. Nggak tahu. Kalian makan tidur di Kalimantan, tapi kalian tidak tahu sejarah Kalimantan. Kalimantan itu disebut dengan Barhina Dwipa oleh Resi Agastya. Ya, itu kan dari versi sampean Pak ya. Jangan orang paham sampean, itu kan bahasa Sanskerta yang saya sampaikan itu. Makanya kalian di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kamu tinggal di Kalimantan, sejarah Kalimantan itu, Fanani itu harus tahu. Itulah sejarah Kalimantan seperti itu. Pelajari itu, jangan nyeleneh-nyeleneh. Tapi begini Mas Panani, kalau Mas Panani meragukan. Saya mau tanya Pak ya, Edis ini sekarang tinggal di Amerika ya. Apakah Edis tahu sejarah Amerika secara utuh? Tahu dong. Tahu dong. Bagaimana Amerika disebut sebagai apa sekarang ini coba? Paman Sam, Uncle Sam. itu bukan sebutan. Iya, bagaimana? Bukan. Iya, negara ini disebut negara Uncle Sam, Paman Sam. Nah, oke, jadi gini, saya menanggapi apa yang Anda akan utarakan tadi, bahwa Islam itu tidak identik dengan kekerasan. Karena begini ya, ini pernyataan Ustadz sendiri. Kita nggak boleh nggak boleh menafikan. Coba dengarkan ya. Kalau orang Muslim yang awam memang akan bermunafik ria. Coba kalau Ustadz yang ngomong nih, coba ya dengerin ya, nih. Tanya pada saya di Kalibata City, waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang,
Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Nah, banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Nah, gimana? Ada lanjutannya itu panjang masih ceritanya itu. Kalau Itu nggak sudah salah, jelas pesannya, Islam itu- dikembangkan dengan pedang. Kita kasih Bahasa contoh lama nih, kalau mungkin nggak salah syair Bali. Bang Syair Bali, sepanjang Anda mendalami sejarah kita nih, bagaimana masuknya Islam ke negara kita, mulai dari Samudra Pasai, kemudian dari kerajaan Islam di Demak, ya, bagaimana Raden Patah tadi, bagaimana Anda bisa utarakan betapa penuh dengan penumpahan darah. Coba bagaimana Anda ini kan? Kalau saya itu pelajari itu dari peristiwa Raden Patah, Kian Santang, Raja Tingkir. Mengerikan. Di Sidoarjo 5.000 umat Hindu dibantai di sana. Pada saat ekspansi mau ke Bali, dibantai habis di sana. Berperang darah di Sidoarjo. Ya, coba lihat di Google bagaimana itu. Ya, Para Sunan menjadi satu kesatuan untuk memporak-porandakan budaya Nusantara. Ya. Udahlah, nggak usah. Sekarang ayo benahi, mumpung kalian menjadi mayoritas, benahi. Ya. Jangan mencela, diskreditkan umat-umat minoritas. Kalian itu hidup di sini. Tadi Fanani bilang dari Kalimantan. Setelah saya tanya Kalimantan sejarahnya bagaimana, bilang di Amerika plin-plan. Bukan Nggak begitu, suka saya. Pak Sair, dengerin dulu kalau saya ngomong. Saya ini tinggal di Kalimantan. Saya nanya sama Mas Edis yang tinggal di Amerika. Belum tentu saya tinggal di Kalimantan harus tahu nama Kalimantan itu sebutan menurut Sanskerta apa. Belum tentu tahu saya. Cuman yang saya tahu Kalimantannya adalah masyarakat yang agamis. Jadi gitu. Oh iya, makanya pelajari sejarah Kalimantan. Masalah sejarah itu bisa enggak itu sejarah masuknya Islam di Indonesia itu yang Ya, makanya Panani itu pelajari dulu bumi dipijak di mana. Pelajari itu sebelum mempelajari yang lain. Ya, banyak hal yang Mas Fanani itu tidak tahu Cuman begini. Masalah itu penyebaran Islam di Pulau Jawa yang katanya menimbulkan tragedi itu bukannya sampean itu tidak tidak mengesampingkan bahwa penjajahan di Indonesia itu lebih berbahaya daripada Oh, itu lain lagi, bro. Gini, Lain Mas lagi, Fanani. lain lagi. Begini ya Mas Fanani ya. Korbannya lebih banyak penjajahan daripada Islam masuk di Indonesia. Dan Islam masuk di Indonesia itu masuknya secara halus dan secara lembut. Maka budaya Jawa itu masih dipakai di dalam orang Islam Jawa. Dirimu Fanani, di saat itu dirimu tidak hidup di Indonesia pada saat itu. Tapi sejarah mencatat bahwa pembantaian umat Hindu di Sidoarjo lebih daripada 5.000 umat Hindu itu. Kalian pelajari deh, gimana? Ya, Mengapa Raden Patah seperti itu? Ya. Mengapa Kian Santang, Joko Tingkir seperti itu? Pelajari semuanya itu, saudara. Ya, jadi gini. Dengan politik, Ini saya kasih satu bukti aja, Mas Fanani. Oke, Mas Fanani, saya kasih satu bukti saja bahwa agama Islam itu mencatatkan di dalam buku sejarah bangsa kita itu membuat hal-hal yang merusak. Salah satu contoh adalah bagaimana Borobudur, tahu Borobudur ya? Nggak ada orang Indonesia yang nggak tahu Borobudur. Bagaimana dulu Borobudur pernah dibom, dibom oleh orang-orang Islam. Nah, itu menjadi bukti nyata bagaimana umat Islam mengukirkan sejarah atas peradaban bangsa ini. Gimana Anda ini, aduh. Tadi kan saya bisa sebutkan, tadi sudah saya sebutkan bahwa aliran Islam itu bermacam-macam. Ada yang ekstrim, ada yang moderat. Tapi ada bukankah yang Muhammad sendiri? Jadi jangankan Borobudur pun pernah dibom, jangankan Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya sekarang begini, Mas Fanani. Apakah mereka melakukan itu karena pernah dibom? begini? Coba
apa salahnya kantor polisi dengan Islam? Kepolisinya juga banyak yang Islam. Nah, masalahnya mereka sedang ingin melaksanakan. Adalah pemahaman oknum yang garis keras tadi. Oke, kalau Anda katakan oknum, saya justru mengatakan yang sebaliknya. Mereka itu adalah orang-orang yang ingin supaya hukum Allah itu ditegakkan. Justru kalian ini seperti Mas Panani ini adalah orang-orang yang munafik. Yang tidak ingin melaksanakan hukum Islam itu. Contoh misalnya, di dalam surat, waktu kejadian di Polsek Astana Anyar. Di Jawa Barat, ada seseorang yang meledakkan kantor Polsek Astana Anyar itu, di mana di sepeda motornya itu dituliskan surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Nah sementara di hukum negara kita ini, kepolisian adalah penegak hukum. Di mana mereka menegakkan hukum yang berlaku di negara kita, bukan hukum Allah. Contoh misalnya, orang mencuri, apa yang dilakukan oleh penyidik terhadap seseorang yang mencuri? Ditahan badannya. Tapi menurut syariat Islam, orang yang mencuri itu dipotong tangannya, bukan ditahan badannya. Nah itulah yang sedang mereka perjuangkan. Makanya menurut mereka, penyidik itu adalah kaum togut. Nah ini sebenarnya masalah-masalah bangsa kita ini tidak kita selesaikan dari akarnya. BNPT capek-capek tiap hari ngomong itu oknum. BNPT langsung bilang saja. Sebentar. Ini saya mau kasih contoh. Memang kita ini dilema ya Pak Syiar Bali. Kemarin BNPT, nih saya kasih beritanya, nih. Bagaimana umat muslim protes ketika Al-Quran dijadikan barang bukti terorisme. Ngamuk umat Islam. Nih, saya tunjukkan beritanya nih. Al-Quran dijadikan barang bukti. Sebentar nih, saya tunjukkan beritanya ya. Barang bukti terorisme. Nih, saya tunjukkan beritanya. Terorisme. Kemudian BNPT minta maaf. Nih, perhatikan. Saya bukakan beritanya kepada kalian. Inilah yang terjadi ketika BNPT sungguh-sungguh ingin memberantas terorisme. BNPT akhirnya minta maaf. Nih. Al-Quran jadi alat bukti di sidang terorisme. Ketua Pansus DPR. Aneh. Nih, Kompolnas, apa urgensinya Al-Quran dijadikan? Loh, karena teroris itu, pelaku teror itu, gunakan buku ini sebagai dasar dia melakukannya. Terus umat muslim marah, Al-Quran dijadikan barang bukti terorisme, ini penistaan. Loh, memang dia karena baca buku itu kok, gimana? Sampai kapan kita mau munafik? Bisa nggak Panani ayat-ayat seperti itu diusulkan untuk dihilangkan? Itu pernah diutarakan oleh seorang mantan penceramah atau mantan guru agama Islam namanya Pak Saifuddin Ibrahim. Saya kenal orangnya. Dia minta supaya ayat-ayat itu dihapuskan saja. Karena terus menerus dan akan terjadi lagi. Nggak bisa, itu bukan di luar ranah Anda, itu di luar ranah Anda ya. Itu Al-Quran bukan. Saya berhak, saya sebagai warga negara, saya berhak aman dan nyaman tinggal di negara saya. Kalau ada pisau dibuat bunuh orang, apakah pisaunya harus dibuang? Karena ini jangan bicara seperti itu. Kamu sungguh tidak baik kalau kamu bicara seperti itu. Jangan bilang kamu itu di luar ranah kalian. Enggak boleh, orang saya warga negara kok gimana? Kamu yang terluka. Ya, kan membahas Al-Quran. Kalian bagaimana? Kalau kalian membahas hukum Indonesia boleh, kalau membahas Al-Quran tidak boleh. Ya, kalau ada karena kalian tidak memahami betul tentang Al-Quran kami itu terganggu, kami berhak protes. Terganggunya, kan saya bilang tuh, analoginya kalau pisau buat bunuh orang, apa
yang Alah, banyak alasan. Nah, Begini, ayat itu sudah berbunyi Mas Panani. analoginya gampang. Begini Mas Panani, coba Ini dengarkan ya. dipakai Gini. untuk menulis kata-kata yang menyakitkan orang, apakah penanya yang salah? Oke, baik. Sekarang begini Mas Panani, saya kasih contoh. gampang Setiap sebenarnya. orang, gini Mas Panani, setiap orang berhak nggak merasa nyaman, merasa aman tinggal di negara kita? Berhak. Kenapa orang takut ke gereja? Kenapa orang takut pada waktu malam Natal merayakan Natal? Kenapa ada Densus 88? Kenapa ada Gegana? Karena ada orang-orang yang terinspirasi dari buku-buku tertentu untuk melakukan itu. Sudah jelas bahwa ada Islam itu yang garis keras, yang mereka salah menafsirkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Panani yang baik. Panani sudah dengar tadi Edi sudah menyampaikan ayat itu. Iya, saya bilang Pak, Al-Quran itu nggak mudah ditafsirkan. Yang nafsirkan itu bermacam-macam gitu loh kan. Dengerin dulu. Terus ditafsir, Ayat itu mengganggu umat agama lain dan sudah terbukti. Sebentar, Tiga- saya tanya tiga Pak kali. Syair, yang mengganggu Al-Qurannya atau orangnya? Dia terinspirasi dari situ. Dengan ajaran Oh, seperti berarti itu. kalau ada Al-Quran sampai terganggu. Bukan. Orang-orang terinspirasi dari ayat-ayat Ya, itu. makanya penafsiran orangnya itu yang yang jelasnya salah, jangan ayat disalahkan saya Al-Qurannya. tendensi Panani yang baik, saya tendensi bahwa ayat Al-Quran yang berbunyi seperti itu dijalankan oleh umatnya menyebabkan kami tidak tenang. Ya, itu tadi makanya orangnya disalahkan, jangan Al-Qurannya. Orangnya sih kalau tidak ada ayatnya nggak ada orangnya kan gimana itu sih? dia. Koplak nih Panani ini. Saman jangan begitu Pak, Saman itu Mungkin coba bahasanya agak hubungkan diperlembut tadi dan itu, tidak analogi. jangan menggunakan bahasa-bahasa Ada seperti itu Pak. ayatnya. Basyid Syair Ada Bali. orang menjalankan Komunikasinya itu. yang bagus. Syair bagus, Bali, Pak. Komunikasinya jangan yang menggunakan bagus, bahasa-bahasa ya. seperti itu. Itu Saman menyerang individu itu, menyerang pribadi Saman itu. Sudah nggak anu lagi sebenarnya Saman itu, nggak sehat lagi. Oke, Sekarang kalau oke. kita analogikan Baik, dengan alat ya. itu tadi, masa Ya. Al-Qurannya yang salah? Kalau Al-Quran didiamkan aja di masjid, nggak ada yang memahami, nggak ada yang membaca, nggak ada yang. Nah, makanya maksud saya sudah pernah bilang Mas Panani, ini memang mungkin pernyataan saya ini agak sedikit menyakitkan. Saya pernah bilang begini, kalau Anda jadi orang Islam, jadilah Anda orang Islam yang KTP saja. Jangan Anda terapkan ajaran agama Islam. Ketika Anda terapkan ajaran agama Islam, maka Anda akan menjadi orang yang membenci orang selain Islam. Nah, Itu tidak benar ya. Karena sekarang saya tokoh-tokoh tanya, ulama kita- apa yang harus umat tokoh-tokoh muslim ulama lakukan kita ketika rata-rata berjumpa? juga di agama orang lain ya. Oke, Itu- baik. Saya tunjukkan. Kalau saya ngomong pakai dalil, Mas Panani. Saya tidak Ya. berarti ngomong kalau nggak ada dalilnya. Ya. Betul, ya, Nih, silakan. saya kasih contoh. Bagaimana jika seorang Islam sungguh-sungguh menerapkan ajaran agama Islam? Yang terjadi disintegrasi. Yang terjadi negara ini bubar. Karena apa? Karena orang Islam melaksanakan ajaran agamanya. Nih, saya tampilkan. Saya tampilkan ini hadisnya. Nih. Bahwa Rasulullah bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Desak mereka ke jalan yang sempit. Sekarang saya tanya, Anda kalau ketemu orang Yahudi, orang Nasrani, apa yang harus lakukan menurut agama Islam? Itu dilihat dari kondisi tertentu Mas Edis Nah, ya. kan mulai bermunafik kan? Ya, makanya saya bilang Islam itu tidak keras ya. Islam itu tidak keras. Jadi tidak apa istilahnya tidak kolot ya. Jadi tolong bisa dipahami. Sekarang kalau masalah itu kan dilihat dari kondisi tertentu, begitu ya. Saya rasa itu bisa dipahami lah. Makanya yang di Indonesia saya rasa masih aman-aman sampai sekarang tuh bukan Karena menurut saya karena umat muslim banyak yang tidak melaksanakan ajaran agama Islam. bukan masalah itu. Orang Islam masih bisa menjaga kerukunan kok. Saya Iya, yakin masih kenapa mereka masih Sekarang bisa? contohnya aja deh, negara mayoritas muslim yang 100% muslim seperti Brunei aman kok. Loh, karena kalau ada umat non muslim di sana, Enggak apa-apa.
Nggak apa-apa, coba aja ke sana, nggak apa-apa. Oke, sekarang Ada begini. muslim di sana. Oke, Sekarang di itu Brunei. pusatnya Islam sendiri di Mekah, di Saudi Arabia, aman. Nggak ada Sekarang di sana begini, apa-apa. Fanani. Di Brunei, kalau ada orang keluar dari agama Islam, apa yang dilakukan terhadap orang tersebut? Waduh, nggak tahu ya saya. Nah, Orang yang keluar di sana ya urusan hukuman di sana ya, hukumnya di sana. iya. Hanya karena ada pemaksaan di negara kita ini, Muslim di negara kita ini tidak melaksanakan ajaran agama Islam. Kalau agama Islam diterapkan, negara kita ini akan berujung seperti misalnya Pakistan, Afghanistan, Syria, seperti itu negara kita jadinya bubar. Jangan salah, di India itu Kristennya banyak loh. Kristennya Ini banyak. nggak di India. nyambung ini Mas Panan ini. Nah, jangan tidak Coba langsung yang dengan terjadi Kristen. yang terjadi di Syria apa? Yang terjadi? Kan bukan masalah agama itu. Susah. Oke lah, mungkin kita undang teman-teman yang Oke. lain ya. Pak Syiar Bali, Oke, Mas saya- Panani. Ya, kayak turun aja ya. Oke. Saya tidak kompeten sebenarnya kalau untuk Ya, terima bahas kasih, yang lebih Pak jauh Nani. ya. Cuman saya garis bawahi aja tentang masalah apa istilahnya debat ya. Masalah debat itu sebenarnya sudah dibahas di 1400 tahun yang lalu di dalam Islam itu, bahwa kita itu nggak asal-asal debat yang ujung-ujungnya debat kusir, apalagi kita menghina Tuhan orang lain, itu justru karena memancing orang lain menghina Tuhan kita juga. Jadi itu sebenarnya yang intinya pada debat ataupun diskusi itu ya jangan menghujat, jangan menghina, karena kalau kita menghina Tuhan Anda, saya menghina Tuhan Anda, otomatis Anda tidak terima menghina Tuhan saya juga. Secara tidak langsung saya menghina Tuhan saya sendiri. Dan itu sudah dibahas di Al-Quran, itu sudah dibahas itu 1400 tahun yang Ya, lalu. tapi itu kan hanya di atas buku saja, Mas Panani. Oke lah, Ya, kita undang karena kita undang ini ya, tamu-tamu saya- yang lain ya, sebelum- biar gantian ya. Saya mau nyampaikan Jadi ke saya teman-teman sampai muslim lain menyampaikan ya, terima yang kasih mungkin kepada tidak punya para- kompeten untuk membahas tentang agama, tentang syariat, tolonglah jangan gampang panas, jadi gampang emosi, nanti ujung-ujungnya hanya saling menghujat, janganlah. Jadi kalau Ya, memang Pak Nani, kata-kata Edi sedikit itu, saya bicara. kata-kata Edi tadi itu memang perlu dipahami, perlu dicermati kata-katanya. Ya. Itu enggak semuanya Ya. itu salah enggak. Ya, Ya. cuman kadang itu Ya, Pak Nani. ada menggiring opini, kadang memframing itu ya. Cuman ya enggak semuanya salah kata-katanya itu. Bagi Ya, teman-teman ya, mungkin yang Pak di Nani. bawah ya mungkin yang tidak ilmu pembahasan itu menyerah aja lah kalau diajak membahas sesuatu. Menyerah saja. Oke, Pak Nani, Oke, sebelum terima saya kasih turun. sama Bang Syair Bali ya, dan terima kasih sama Oke. Bang Edis. Oke. Sudah Ya, memberikan Syair waktu. Bali, Panani. mungkin kata-kata terakhir, silakan. Ya. Oke, kata-kata yang terakhir Pak Rani, saya minta maaf bila ada Ya, sama-sama. kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan umat muslim, saya minta maaf. Tapi paling tidaknya tolong dengarkan keluhan kami Ya. di Bali yang minoritas. Mudah-mudahan itu sebagai kajian ke depan agar kita bisa menjaga kerukunan antar beragama. Ya. Terima kasih Edis. Oke, sama-sama. Sama. Oke, saya turunkan ya. Terima kasih. Pakai berkah terus ya. Oke. Pakai berkah terus ya. Oke, saya turunkan ya, saya turunkan. Ya, itulah teman-teman ya, kita menampung tadi apa isi atau unek-unek dari para penonton ya.